Kebanyakan anime yang gue tonton selama ini tuh punya season yang tidak dapat. Lu bahas aja tuh anime dari Madhouse yang entah kapan gue harus menunggu season kelanjutannya selain Overlord. Tapi ada salah satu anime yang sangat diberkahi sampai mendapatkan 4 season dan anime ini genrenya ecchi. Yaps, apalagi kalau bukan High School DxD. Jadi ini adalah anime yang sangat melegenda banget di hati dan juga jiwa gue. Karena anime inilah gue terperangkap ke dunia wibu karena satu kata, oppai. Jadi di sini gue si RY akan memberikan review tampan bagaimana gue melihat bagaimana anime ini tuh ditayangkan di dalam mata-mata penggemar dan juga wibu-wibu yang tidak pernah beli anime dan nonton legal. I'm Su RY, let's go to the intro. Jadi ketika gue melihat anime yang pertama kali tayang di 2012, gue pun sedikit punya ekspektasi kalau anime ini tuh tidak bakal laku di pasaran kecuali fanservice-nya doang. Kalau kita menilik lagi, anime ini season 1 sampai season 3 itu diproduksi oleh studio TNK ya, tulisannya kayak gitu. Season 4-nya dipindah ke Passione tulisannya gitu. Jadi di review kali ini gue bakal ngebahas ke seluruh seasonnya gue jadikan satu dan gue akan menghindari spoiler sebanyak-banyaknya ya. Jadi tenang buat lo yang belum nonton animenya dan ingin cari reviewnya, gue akan berusaha sebaik mungkin tidak memberikan spoiler ya. Jadi kalau kita lihat dulu season 1 itu bagaimana, season 2 gimana, season 3 gimana, 4 gimana, gue akan gabungin jadi satu kesatuan. Jadi kita bahas tentang tokohnya dulu. Gue nggak bakal bahas semua tokoh, yang gue bahas cuma satu, yaitu Issei Hyudo selaku tokoh utama. Jadi tokoh utamanya ini sebenarnya elu banget kalau sisi negatifnya. Sisi positifnya ini sama seperti karakter-karakter dari anime lain. Dikasih kesempatan nolak padahal dia cabol. Nah, itu yang jadi masalahnya di sini kan. Dia tuh sebenarnya suka yang mantap-mantap, tapi dikasih kesempatan malah kagak mau. Ini adalah satu hal yang buat gue nggak suka sama nih karakter kan. Nggak jelas gitu, dia tuh nggak jelas, sumpah kagak jelas. Kenapa dikasih kesempatan nggak mau, cuma menghayalkan doang gitu, nggak guna banget gitu loh. Jadinya apa, waifunya jadi tidak ada manfaatnya ada di situ kecuali lu beli bantalnya atau gulingnya suatu saat. Yap, tokoh utamanya ini gue juga bilang kagak jelas juga. Dari mana dapat kekuatan juga masih belum jelas. Kecuali lu baca novelnya, tapi di sini gue nggak akan ngebahas light novelnya. Dari semua hal yang gue pikir jelas itu adalah kehidupan sekolahnya doang. Yap, Issei Hyudo itu bersekolah di sekolah dan dia punya kakak sekelas yang sangat cantik, namanya Rias Gremory. Ya nanti dimana Issei akan bergabung ke klub dari seniornya itu dan akan ngebangun sebuah rahasia di sana. Nah itulah yang menariknya di sini. Jadi kalau gue bilang tokoh utamanya nggak jelas, tapi kalau gue boleh bilang perkembangan ceritanya gue sangat suka. Kenapa gue bilang sangat suka? Karena banyak sekali rahasia-rahasia dan istilah-istilah yang memang dipikirkan dengan baik oleh sang penulis. Memang sih seperti tokoh utama seperti Issei ataupun waifu-waifu yang bertebaran di anime ini, contohnya Akeno yang paling gue suka, itu emang untuk mencari penonton doang. Tapi kalau dari segi cerita ini sudah bagus. Season 1 itu sangat menarik ya. Jadi actionnya dapet, dramanya dapet, komedinya dapet, dan itu semuanya bisa sukses dalam satu season. Kalau gue bahas season kedua, ya di sini gue harus sedikit ngasih tahu seperti ada yang hilang gitu ya. Apa yang hilang yaitu adalah dari sisi komedinya. Komedinya terasa berkurang. Gue juga mau ngebahas tentang light novelnya, tapi gue bilang ini full gue bahas untuk animenya. Jadi nanti gak usah komentar, loh bang emang di novelnya gak ada komedinya? Enggak, ya itu masalah lo. Nah di sini kan masalahnya adalah kalau mereka memasukkan komedi di season 1 dan itu sangatlah asik buat gua nikmatin. Tapi ketika di season 2 itu sudah mulai berkurang, ya gimana ya? Mereka yang suka komedi lah yang akan protes gitu. Di situ ada banyak genre, dari demon, dari action, dari line dan bla 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 bla. Yang paling gue suka satu yaitu action. Actionnya tuh semakin meningkat, tapi tidak dengan animasinya. Animasinya tuh sama aja kata gue ya. Seperti di 2013 dan 2013.
2012 kan season 1, 2013 itu kan season 2. Itu seperti nggak ada peningkatan yang signifikan banget. Sedangkan di 2013 tuh anime-anime itu udah sangat keren. Contohnya Shingeki no Kyojin. Tuh liatin aja. Itu studionya itu masih dihandle oleh IG Production, lalu dialihfungsikan ke tertidur ya, dan bangun 2100. Ketika gue buka internet, gue langsung ketik One Piece Batch gitu. Karena perkembangannya lambat, tidak seperti anime high school yang punya perkembangan yang menarik. Nah, yang menariknya itulah yang membuat setiap karakternya itu yang baru-baru muncul itu kita sukai. Karena mereka nggak muncul cuma jadi pelengkap fantasi lo doang. Lanjut ke season 3. Season 3 ini memiliki peningkatan yang luar biasa. Selama 2 tahun animenya itu tidak ada kabar, tiba-tiba diberi season 3. Ini menambahkan daya tarik gue. Kenapa? Dari openingnya aja gue sudah suka. Animasinya itu udah berkembang pesat. Dan desain, art, dan lain-lain juga sudah berkembang pesat. Itu cuma secara teknologi dan visual. Tapi sayangnya secara story enggak banget ya. Apakah jelek? Enggak. Terus apa? Kalau di sini banyak sekali yang penting-pentingnya hilang kalau kita bandingkan dengan anime-anime sebelumnya. Anime sebelumnya tuh ceritanya padat semuanya. Setiap episode tuh padat. Season terbaru kali ini malah semuanya buru-buru gitu. Coba lu tonton aja, lu bandingin deh. Keresannya cepet banget, tiba-tiba ceritanya udah lompat kemari lah, udah lompat kemari lah, udah lompat kemari lah. Itu yang bikin gue kurang serak aja dengan season 3 kali ini. Dan yang lebih kecewanya lagi gue satu, yaitu actionnya itu berkurang banget. Actionnya itu berkurang, kenapa? Karena ada salah satu tokoh yang memang harus dijelaskan di cerita ini. Ya, tokohnya bernama Rose Wise, dia tuh berambut putih dan banyak banget porsi untuk menampilkan ini karakter. Nah, itu dia yang jadi masalahnya di sini kan. Sehingga porsi-porsi untuk action ataupun cerita-cerita pentingnya itu malah terpotong. TNK why? TNK why? 3 tahun berselang akhirnya season 4 pun rilis. Masalahnya adalah bukan TNK lagi yang mengurus anime ini. Animenya sudah dipindahkan ke Passion. Yap, season 4-nya ini bukan lagi diurus oleh TNK. Mungkin banyak yang protes ya dengan TNK, kenapa ngebawa high school cuman kayak gini doang. Makin kesini makin gak seru, itu di mata para wibu kan. Nah, Passionnya ini pun mengizinkan para wibu untuk sedikit ceria. Kenapa? Karena mereka membawa desain yang lebih anyar. Yap, desain yang lebih anyar. Dan di mata gua desainnya bagus. Yang jadi masalah adalah para penonton yang lawas atau misalnya fans fandomnya yang lama, bagaimana caranya beradaptasi dengan desain yang baru. Ini nggak seperti Oregairu yang emang desain season 2-nya itu lebih menarik dari segala sisi. Kalau misalnya High School DxD dari 1, 2, 3 itu kan studionya sama. Ketika keempat beda studio. Apakah lebih baik? Bukan lebih baik, cuma style ya. Stylenya itu sudah beda. Kalau di season sebelumnya itu jauh lebih wow gitu, lebih menggoda. Di season ini tuh malah lebih lucu-lucu, lebih moe-moe. Nah, itu yang harus diadaptasi oleh para fandomnya. Beradaptasi lagi dengan desain yang anyar. Itu yang menjadi masalah terbesarnya. Tapi dari sisi story ini yang lumayan menarik. Ini ceritanya detail gitu loh. Jadi ceritanya tuh cuma bertarung dengan sepupu dari Rias Gremory. Itu detail ceritanya. Dari sakit ibunya, dari latihan, dari perjalanan, itu detail. Tapi kalau masalah action, sorry banget, gue lebih demen studio sebelumnya. Karena emang apa? Karena emang lebih niat gitu yo. Mungkin niatnya karena satu, TNK itu emang sedari awal mereka ngurus anime yang basisnya action. Kayak Executor, Iko Thousand, Extreme apa gitu, gue lupa. Sedangkan Passion emang itu anime-anime moe-moe gitu ya. Jadi ya ini bukan masalah animatornya, ini cuma masalah pengalaman masing-masing studio. Tapi kalau gue ikutin, tetap aja ceritanya gue suka banget dan sesuai ekspektasi gue. Biarpun terkesan lambat ya. Jadi jalan ceritanya itu terkesan lambat, tapi yang penting tuh satu. Yang penting itu adalah padat, jelas, berisi. Jadi gue nonton season 4 itu lega gitu. Oh, ceritanya udah habis ya. Udah habis untuk di season tersebut. Nah, selanjutnya seperti karakter-karakter yang udah diperlihatkan, misteri-misteri yang sudah dijelaskan di season 4, itu bakal lagi
jelaskan di season 5, seperti memberi gua harapan kalau season selanjutnya itu pasti ada. Kira-kira kapan bang? Menurut gua pribadi sih 2022 atau 2023. Itu terserah produser, ataukah dia mau pakai studio yang sama atau ganti studio lagi. Tapi kalau pakai studio yang sama, gua berharap ya animasi actionnya itu ditingkatkan. Kalau misalnya ganti studio, ya udah sih studio apa aja boleh. Asal yang paling penting adalah desain karakternya itu bisa sesuai dengan keinginan para fandomnya. Itu aja sih yang susah ya di mata gua untuk mendapatkan kembali hati para penonton-penontonnya. Oke, jadi itu aja review ganteng dari gua. Semoga lu suka. Untuk review-review lain silahkan aja komentar. Kalau kalian punya sebuah pendapat yang asik atau yang seru, silahkan komentar aja. Gua bakal bikin videonya dan kita akan bahas sama-sama. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.